Terima kasih masih bersama kami di Breaking News Indonews TV. Pemirsa, kita kembali membahas mengenai kecelakaan maut tol Purbalenyi KM92 dan sudah bergabung bersama kita Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan TI, Joko Setiawarno. Selamat malam Pak Joko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung di Breaking News. Pak Joko, mengenai peristiwa kecelakaan yang membuat kita miris dan merinding dan juga lumayan terkejut dengan informasi ini, Pak. Banyak yang bertanya di media sosial, apakah pemicunya adalah kendaraan besar angkutan logistik yang hilang kendali? Apakah karena situasi hujan sehingga membuat licin kendaraan di sana? Ataukah ada faktor non teknis lain, Pak? Kalau Pak Joko lihat seperti apa? Persoalannya tuh ini sebenarnya akumulasi dari persoalan carut-marutnya buruknya penanganan angkutan logistik di Indonesia. Carut-marut angkutan logistik di Indonesia? Ya dampaknya seperti mesti kecelakaan. Jadi bukan masalah hujan tidak hujan. Ya, toh kemarin juga ada kejadian di Tangerang umpamanya gitu ya. Dan sebenarnya setiap hari itu pasti di Indonesia itu ada kecelakaan truk. Cuman kalau yang besar mungkin sekali-sekali gitu ya. Dan ini pernah saya mendata sehari itu bisa sampai 7 kali kecelakaan truk di Indonesia. Dan kecelakaan truk itu nomor 2 setelah sepeda motor. Meskipun jumlah truknya lebih kecil daripada mobil pribadi. Ternyata dia nomor 2 menurut ranking nomor 2 setelah sepeda motor gitu kan. Pak Joko. Nah yang bisa beresin itu ya negara ya presiden. Presiden bisa membereskan masalah ini? Iya, karena kan persoalan odol juga. Pak Joko begini Pak. Setiap mau ditangani 2 tahun sekali mesti ada penolakan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian sama Apindo. Mereka hanya mementingkan sektor mereka sendiri tanpa memedulikan aspek keselamatan. Tapi begini Pak Joko, Anda bilang carut-marut angkutan logistik di Indonesia. Carut-marutnya itu di sisi sebelah mana, apa saja Pak Joko? Nah ini juga terkaitan sama odol. Ya. Kalau tentang odol itu ada 10 lembaga kementerian yang terlibat di situ. Jadi Kementerian Perhubungan tidak bisa sendirian dia bekerja. Ada kepolisian, ya, ada PUPR, ada Kementerian Perdagangan, Perindustrian, ada kejaksaan, ada Bappenas, dan sebagainya. Termasuk Kemendagri juga ada di situ. Ya. Nah ini kalau dibiarkan ya seperti ini terus-menerus. Dan logistik kita itu kan persoalan mendasarnya itu sopir-sopir itu tidak punya upah standar minimum. Upah standar lah katakanlah dia tidak punya. Kemudian punglinya luar biasa, masih berjalan sekarang. Itu membebani supir itu. Pada pungli itu supir yang bayar, bukan pengusahanya. Kemudian tarif angkutan barang kita bebas, liar gitu kan, sampai semurah-murahnya. Ya, kemudian apa? Terlalu banyak oknum aparat penegak hukum yang terlibat. Coba aja ke Jabatan Timbang, kalau ada barang yang ditahan sudah tahu ada telepon tuh, karena kopral sampai jenderal itu telepon semua, mengancam lagi itu. Nah kalau sudah gitu nggak mungkin hanya Menteri Perhubungan apalagi polisi yang pangkat rendahan untuk menghentikan itu. Makanya perlu ketegasan dari presiden kita tuh. Kalau presiden tidak bertindak ya tinggal cari lokasi lagi, nggak tahu besoknya terjadi di mana. Bukan kita berharap sih tidak, tapi ini pasti terjadi selama Presiden tidak menetapkan bahwa odol harus segera dibereskan. Artinya maksudnya dengan ketidaktegasan dan juga terlalu liarnya bagaimana yang Anda sampaikan tadi, ini membuat sopir tidak punya standar minimum dan mengendarai kendaraan truknya tersebut bebas dan akhirnya terjadi seperti peristiwa tadi, Pak Joko. Ya, itu akumulasi aja. Jadi carut-marutnya penanganan angkutan logistik di Indonesia. Baik. Pungli yang luar biasa yang Anda sampaikan tadi Pak, ini sebenarnya seperti apa faktanya di lapangan Pak? Karena kita tahu banyak sekali mendengar keluhan hal itu dari para sopir nih Pak. Ya kalau tanya sopir lebih jelas daripada saya, karena saya bukan sopir truk ya. Cuma saya sering dilapori itu. Saya banyak kemudian sopir truk yang cerita sama saya. Nah itu gimana Pak? Cari BBM juga susah. Itu sudah mengganggu sekali loh, di luar Jawa cari BBM itu susah. Padahal BBM itu ketersediaannya jelas lengkap, tapi ya cukup lah sebenarnya hitungannya, tapi kembali lagi di lapangan dan dimainkan oleh aparat semua kan, sehingga itu juga melelahkan buat supir, beban loh buat supir itu, cari BBM susah itu, perusahaan tidak mau tahu, yang penting barang harus cepat sampai. Tadi Anda bilang Pak Joko,
Saya perlu izin dulu ya, saya mau berhenti dulu, saya mau Oke. extension Gambir nanti Kami 5 menit aja, nanti saya kembali akan lagi segera ya. menghubungi Pak Joko lagi sambil kita juga baca gambar dan Ya. juga memperbaiki informasi selengkapnya, melengkapi Ya. bagaimana memperbarui Ya. informasi selengkapnya di KM 92. Kita menunggu terhubung kembali bersama Pak Joko. Pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari Polda Jabar, tadi sudah disampaikan bahwa kepastiannya adalah jumlah kecelakaan kendaraan yang terlibat adalah 17 kendaraan, pemirsa. 17 kendaraan terlibat kecelakaan. Korban meninggal dunia belum diidentifikasi, ada 1 orang. Sementara 23 orang dirawat dan telah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak dan Siloam, Purwakarta. Ini adalah gambar situasinya di mana proses evakuasi berjalan sulit ketika peristiwa ini terjadi. Petugas memprioritaskan untuk menyelamatkan korban yang ada di dalam kendaraan-kendaraan tersebut. Tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi KM 92 Senin sore. 17 kendaraan terlibat dan 1 orang meninggal dunia. Gambar yang Anda terima ini adalah video amatir yang merekam insiden kecelakaan di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta pukul 4 sore. 17 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini dan 1 orang meninggal dunia, pemirsa. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk yang mengalami remblong. Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Purbalenyi dikerahkan ke lokasi untuk proses evakuasi. Dan tadi kami terima dari dialog kita dengan Pak Jules tadi, pemirsa, Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan, Kombes Jules Abraham Abbas, bahwa evakuasi hingga saat ini masih berlangsung, akan tetapi diprioritaskan untuk membuat jalur agar bisa melintas 1 jalur dari Bandung menuju ke Jakarta di KM 92, pemirsa. Dan ini juga untuk Anda yang saat ini mungkin tengah akan melakukan perjalanan baik dari Bandung ke Jakarta ataupun sebaliknya. Bagi Anda yang dari Bandung menuju Jakarta, memang sudah bisa dilintasi titik lokasi kecelakaan ini, tapi 1 jalur saja, pemirsa. Namun Anda disarankan bisa menggunakan jalur alternatif exit tol Cikamuning, kemudian menggunakan jalur arteri terlebih dahulu di Purwakarta. Lalu setelah itu masuk lagi di tol pintu tol Sadang, dan dari Sadang baru melanjutkan lagi di jalur tol Jakarta. Itu adalah jalur alternatif untuk menghindari titik tol Purbalenyi KM 92 yang mengalami kecelakaan. Meskipun saat ini sebenarnya sudah dibuka, tapi 1 jalur dan menyebabkan lalu lintas menjadi sangat padat di sana, pemirsa. Karena hingga sekarang proses evakuasi masih berlangsung. Dan dipastikan tidak ada korban lainnya yang ada di lokasi. Semuanya sudah dibawa ke rumah sakit, pemirsa. Mengenai kronologis, ini masih belum dipastikan, mengenai penyebab juga belum dipastikan. Polisi masih perlu melakukan penyelidikan dan pembuktian dan tidak bisa cepat menyimpulkan kesalahan atau apa penyebabnya. Proses penyelidikan masih berlanjut, pemirsa. Dan menarik tadi berbincang bersama dengan Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, menyampaikan bahwa ada yang harus diperbaiki dari sistem angkutan barang di Indonesia. Bahkan dengan sangat gamblang Pak Joko menyampaikan ada carut marut angkutan logistik di Indonesia yang perlu ketegasan dari Presiden secara langsung agar peristiwa yang kerap melibatkan kendaraan besar hingga terjadi kecelakaan, kendaraan logistik besar yang hingga terjadi kecelakaan tidak lagi terjadi. Karena ini bukan yang pertama, pemirsa. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi KM 92 sore hari tadi. Kecelakaan terjadi akibat sebuah truk mengalami remblong saat kondisi hujan deras. Diduga 1 orang tewas dalam kecelakaan dan berikut keterangan salah seorang korban selamat dalam kecelakaan tol Purbalenyi. Terdorong dari belakang, tiba-tiba mobilnya terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya? Ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Iya,
Saya keluar dari kemudi, langsung naik ke atas, tetap dari atas Karasarit keluar ini lewat pintu belakang. Iya, nggak bisa keluar tadi. Ya. Mana? Mau pulang ke rumah. Dari mana, Mas? Dari Sawit, dari Bojong Sawit ya. Mau ke Truli Estate Kerawang. Ya, pulang ke rumah. Saya sama anak saya berdua, sama suami, sama ponakan 2. Ya. Berlima. Ya. Suami. Alhamdulillah. Ya, cuma mobilnya aja yang hancur. Ras. Kurang tahu soalnya saya langsung dibawa ambulan. Pada saat ibu kejadian itu, apa yang ibu alami pada saat itu? Ibu rasa? Saya cuma kaget aja. Saya kan lagi pakai HP. Tiba-tiba sampai pengapan saya cek. Terus tiba-tiba aja keluar. Kan saya duduk di posisi sebelah. Terus tiba-tiba airnya keluar, terus saya merasa ada yang dorong. Ya, kencang banget. Keras ya? Keras. Terus ibu pada saat itu hujan besar atau hujan kecil? Hujan kecil. Kecil ya? Iya. Kecil. Kondisi ibu memang kendaraannya itu waktu masih pelan atau kondisi? Oh, nggak posisi diam ya. Lagi diam ya? Diam. Oh, jadi lagi? Iya, orang kan macet. Oke. Macet, tiba-tiba ada di belakang. Berapa kendaraan jumlah Bu yang kita vaksin itu? Kurang tahu, soalnya saya kan langsung dibawa ambulan. Oh, ibu langsung dibawa ambulan? Soalnya kan saya lagi operasi rahim, angkat rahim, sesar, jadi langsung dibawa. Iya, soalnya nggak bisa napas tadi ya? Dan sekarang alhamdulillah. Iya. 4 orang Bu ya? Ya. Ibu 6 orang, saya ponakan 2. Bu 6 orang? Anak 2. Iya. Rudi. Ya, Rudi, Ya, apakah Mas. boleh ditanyakan kepada Bu ataupun korban yang Anda kemudian sempat wawancara pada saat posisi terjadi, kejadian terjadi ataupun kecelakaan terjadi waktu itu, Ibu yang Anda wawancara tadi posisi duduknya berada di sebelah mana? Iya, ya. Ibu tadi pada saat kejadian Ibu duduknya berada di posisi sebelah mana, Bu? Sebelah kiri supir. Supir. Terus yang kondisi mobil Ibu yang bagian parah di sebelah mana? Samping kiri. Samping kiri. Warga yang ada semua rata-rata ada yang udah luka? Enggak, cuma luka kecil aja. Satu kalian aja? Iya, saya ini cuma di kaki. Ibu di kaki? Sama di rongseng, dari rongseng. Di rongseng? Sama perut. Iya. Cuma dada. Tapi Ibu melihat juga sama yang di kendaraan-kendaraan lain, Ibu melihat? Nggak sempat melihat? Saya enggak. Enggak. Ini dari belakang. Jadi bagian belakang? Iya, jadi nggak lihat kendaraan apa-apa, sebelum dibawa ambulan. Iya. Baik, Rudi, boleh kita kemudian beralih ke korban yang memakai baju putih Iya. dengan outer warna merah begitu, karena posisinya beliau berada di paling belakang begitu ya. Boleh mungkin kesaksiannya ataupun mungkin informasinya digali ke korban. Iya. Tadi namanya apa? Nenek. Nama? Iya, namanya apa? Davina. Davina. Iya. Davina waktu itu duduk di mana? Di JOP di tengah. Di tengah. Iya. Di tengah. Dekat pintu. Iya. Terus Davina apa yang Davina rasakan pada saat ini? Kaget sama apa ya? Baik, Kaget ya? Rudi. Halo Rudi. Tiba-tiba Ya. ngerasain sakit. Baik, Ya, Mas. Rudi, untuk sementara kita cukupkan begitu informasi dari Anda di Rumah Sakit Abdul Razak yang berada di Purwakarta. Rudi, kami akan nantikan informasi berikutnya dari Anda. Rudi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Baik, ya, Sob.